Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Berjumpa lagi dalam pembelajaran IPA kelas 8 bersama Bu Ani, SMP Muhammadiyah 1 Karanglepas. Untuk pembelajaran IPA kali ini, kita akan membahas materi tentang zat adiktif. Apa itu zat adiktif? Zat adiktif merupakan kumpulan zat yang bersifat kecanduan atau ketergantungan bagi penggunanya. Sehingga zat ini dianggap cukup berbahaya jika digunakan secara tidak bertanggung jawab. Hal ini membuat beberapa jenis zat adiktif dilarang penggunaannya dan bahkan ilegal. Tentu saja ada beberapa jenis zat adiktif yang aman untuk dikonsumsi, tetapi tidak boleh dikonsumsi secara berlebihan. Apa saja materi yang akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini? Zat adiktif, narkotika, dan psikotropika. Zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika. Juga dampak negatif penyalahgunaan zat adiktif dan pencegahannya. Yang pertama ada zat adiktif, narkotika, dan psikotropika. Zat adiktif jenis ini peredarannya sangat dilarang, bahkan di seluruh dunia. Karena jika dikonsumsi bisa menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran. Selain itu, zat ini juga bisa menimbulkan ketergantungan yang sangat parah bagi penggunanya. Bahan ini bisa didapatkan dalam bentuk alami dan juga dalam bentuk yang sudah disintetiskan menjadi bahan yang lebih kuat dan berbahaya. Apa saja jenis-jenis zat adiktif? Zat adiktif dikelompokkan menjadi dua golongan. Ada golongan narkotika dan golongan psikotropika. Untuk golongan narkotika terbagi menjadi 3 golongan, yaitu narkotika golongan 1, contohnya ada opium, narkotika golongan 2, contohnya ada morfin, dan narkotika golongan 3, contohnya ada kodein. Sedangkan untuk zat psikotropika dikelompokkan menjadi 4 golongan. Golongan 1, contohnya ada ekstasi. Psikotropika golongan 2, amfetamin. Psikotropika golongan 3, contohnya ada dan psikotropika golongan 4, contohnya hipnotika, obat tidur. Lalu bagaimana dengan ciri-ciri pecandu narkotika dan psikotropika? Untuk mengetahuinya, kita bisa melihat baik secara fisik maupun secara psikis. Dimulai dari gangguan otak. Seorang pecandu narkotika dan psikotropika akan mengalami penurunan daya ingat, gangguan mata, pupil yang melebar yang dapat menyebabkan terjadinya insomnia atau gangguan susah tidur, menyebabkan pecahnya pembuluh darah pada jantung, gangguan hati, yaitu melemahkan aktivitas sel-sel dalam tubuh, kulit menjadi kering dan keriput, juga menurunnya daya tahan tubuh sehingga lebih mudah terkena penyakit. Zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika. Ada rokok, alkohol, kafein, dan zat inhalansia.
Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita bahas tentang rokok. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam asap rokok mengandung lebih dari 3.800 zat berbahaya dan sekitar 40 zat dalam rokok termasuk bersifat karsinogen atau dapat menyebabkan kanker. Zat yang paling banyak terdapat dalam rokok ada nikotin, karbon monoksida, dan juga tar. Zat yang kedua ada alkohol. Alkohol dikategorikan menjadi 3. Ada alkohol golongan A dengan kadar etanol 1-5%. Contohnya adalah bir. Golongan B dengan kadar etanol 5-20%. Contohnya adalah anggur atau wine. Dan alkohol dengan kriteria golongan C dengan kadar etanol 20-45%. Contohnya adalah whisky dan juga vodka. Zat yang ketiga ada kafein yang banyak terdapat dalam kopi, daun teh, ataupun coklat. Yang keempat ada zat inhalansia. Zat ini banyak sekali kita jumpai di sekitar kita, dan zat ini tidak boleh dikonsumsi karena mengandung zat kimia berbahaya. Contohnya ada thinner, varnish, dan juga correction pen atau kita sering menyebutnya tip X. Bagaimana dampak negatif penyalahgunaan zat adiktif dan pencegahannya? Dampak negatif penyalahgunaan zat adiktif dikategorikan menjadi 3 golongan, yaitu golongan depresan, golongan stimulan, dan golongan halusinogen. Untuk golongan depresan, daya kerjanya adalah menurunkan kinerja saraf juga jantung. Contohnya adalah putau. Dampaknya adalah dengan merusak hati, paru-paru, ginjal, jantung, dan koordinasi tubuh. Menimbulkan rasa sakit, kejang-kejang, juga depresi. Mengakibatkan ketergantungan baik secara fisik maupun mental. Melemahkan sistem saraf dan mengakibatkan kematian jika terjadi overdosis. Untuk golongan stimulan, cara kerjanya adalah merangsang suatu kegunaan tubuh. Contohnya ada sabu-sabu dan ekstasi. Dampaknya adalah menaikkan tekanan darah, merusak sel-sel saraf, denyut nadi menjadi tidak beraturan, menurunkan berat badan, dan mengakibatkan paranoid juga kematian. Untuk golongan halusinogen, cara kerjanya adalah membuat berhalusinasi. Contohnya ada kanabis atau ganja. Dampak yang ditimbulkan adalah merusak ginjal dan sel-sel saraf, memengaruhi daya ingat dan konsentrasi, juga mengakibatkan kebingungan dan kegilaan. Bagaimana cara penyembuhan dan pencegahan penyalahgunaan zat adiktif? Untuk penyembuhan, jika kita menemui seorang pecandu zat adiktif, baik itu narkotika maupun psikotropika, langkah yang pertama adalah kita melakukan pertolongan pertama. Yang kedua, resusitasi. Yang ketiga, detoksifikasi. Dan yang keempat, rehabilitasi.
Lalu bagaimana dengan cara pencegahannya? Yang pertama, kita tidak boleh terlibat dalam jaringan peredaran narkotika dan psikotropika, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti pemakai atau pengedar. Kemudian menolak ajakan teman atau orang yang baru kita kenal apabila menawarkan narkotika dan psikotropika meskipun diberikan secara gratis atau cuma-cuma. Yang ketiga, memberitahukan kepada pihak berwajib apabila mengetahui ada sindikat narkotika dan psikotropika. Demikian tadi pembelajaran materi zat adiktif kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga diri, jaga keluarga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.